Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pemirsa sekalian, kita akan menghadapi salah satu dari hari raya di dalam Islam, yaitu hari raya Idul Adha, atau disebut juga dengan hari raya Idul Kurban. Satu hari raya yang memiliki makna sangat mendalam karena terkait dengan bagaimana eksistensi, kesungguhan, mujahadah kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hari raya Idul Adha, kita disyariatkan untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Hal ini sebagaimana dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Maka kemudian fasolli, maka solatlah, ya laksanakanlah solat, ya li rabbika, ya untuk Robmu, untuk Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan berkurbanlah dan sembelihlah hewan kurban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Terkait dengan hari raya Idul Adha dan syariat atau ibadah kurban, ya menyembelih hewan kurban, maka hal terpenting adalah kita memahami atau mengetahui bagaimana sebenarnya sejarah dari penyembelihan ini. Kita awali tentu saja dengan pemahaman kita sebagai seorang muslim bahwasanya apa yang disebut dengan hari raya Idul Adha atau ibadah kurban itu adalah syariat, ya aturan, pedoman dan ibadah, ya di mana kita sebagai seorang muslim untuk menyembelih hewan kurban kita. Nah, ternyata terkait dengan sejarah dari kurban, ya ini diawali dengan kejadian di mana dua putra dari Nabi Adam alaihi salam, ya dalam satu riwayat yaitu Qabil dengan Habil, ya yang mereka itu diuji dalam artian untuk memberikan kurban, ya untuk memberikan semacam satu pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sejarah dari ibadah kurban ini kita boleh runut diawali dengan bagaimana kejadian pada masa putra dari Adam alaihi salam. Salah satu faktanya adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu 'alaihim naba'abna Adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Ya, ceritakanlah kepada mereka, ya kepada para sahabat Nabi SAW tentang kisah kedua putra Adam alaihi salam. Ya, dalam satu riwayat disebutkan namanya adalah Habil dengan Qabil. Ya, menurut yang sebenarnya, ya ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima
dari salah satu seorang dari mereka berdua, ya dalam hal ini adalah kurban dari Habil, dan tidak diterima dari yang lain atau Qabil. Maka kemudian Qabil berkata, aku pasti membunuhmu. Qala la'aqtulannak. Maka kemudian Habil menjawab, ya innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya, Habil menjawab bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat ini ya menurut Imam Al-Qurtubi ya dalam kitab beliau Jami' li Ahkamil Quran, beliau menceritakan tentang bagaimana kisah dari dua putra Adam alaihi salam yang salah satunya atau salah satu dari kurban ya mereka itu tidak diterima. Jadi kedua putra Nabi Adam ini kedua-duanya itu mempersembahkan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu riwayat bahwasanya Qabil ini dia mempersembahkan atau satu sembahan atau satu kurban yang kualitasnya itu buruk, tidak bagus gitu ya. Jadi seadanya gitu ya. Sementara ya Habil ya beliau itu atau dia itu ya mempersembahkan atau memberikan kurbannya dengan kualitas yang bagus, dengan penuh ketakwaan, keikhlasan karena Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari orang-orang yang bertakwa. Maknanya kurban itu didasarkan karena keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga memberikan yang terbaik ya untuk Allah Azza wa Jalla. Ini awal dari bagaimana ibadah kurban. Ya, ingat ya, kurban bukan korban ya. Kurban dari qarraba yuqarribu kurbanan, artinya itu adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika berbicara tentang kurban, tentu saja ya satu kisah atau sejarah dari kurban yang sangat familiar ya pada kaum muslimin ya, pada kita semuanya, bahkan pada agama-agama samawi adalah kisah tentang pengorbanan dari Nabi Ibrahim alaihi salam ya, yaitu bersama dengan putranya ya Ismail alaihi salam. Ini tercatat ya, termaktub di dalam surat Al-Qur'an di surat As-Saffat ya ayat ke-102 sampai ke-104. Saya bacakan dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup ya, artinya ketika Nabi Ismail alaihi salam sudah semakin dewasa ya, berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim, maka kemudian Nabi Ibrahim ini berkata kepada anaknya Ismail alaihi salam, ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu ya. Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi ya, dalam mimpinya itu menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwasanya bahwa mimpi dari para nabi ya al-anbiya itu adalah hak, itu adalah kebenaran, dan itu merupakan bagian dari wahyu. Maka Nabi Ibrahim kemudian berkata ya kepada Ismail, wahai Nabi Ismail, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, dalam mimpiku itu menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka apa sebenarnya pendapatmu? Ya, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Fanzur madza tara. Apa pendapatmu wahai anakku, wahai Ismail? Ya, maka kemudian ya Nabi Ismail dengan tarbiyah yang sangat mendalam dari sisi keimanan, dari sisi ketauhidan, beliau menjawab, qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, ya Nabi Ismail alaihissalam dengan penuh keimanan beliau mengatakan, wahai bapakku, wahai ayahku, if'al ma tu'mar.
Ya, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Ya, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, maka engkau insyaallah akan mendapatiku, ya, termasuk orang-orang yang bersabar. Sabar karena perintah, ya, sabar karena melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian, ya, falamma aslama wa talahu lil jabin, maka ketika keduanya telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bentuk serah dirinya adalah ketika Nabi Ibrahim membaringkan anaknya pada pelipisnya atau atas pelipisnya, maka kelihatanlah kesabaran dari Ibrahim dan juga Ismail alaihi wassalam untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian wa nadainahu ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya, dan kami panggil dia, Nabi Ibrahim itu kemudian, wahai Ibrahim, ya Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Maka inna kadzalika najzil muhsinin, ya, sungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang baik. Maka kemudian di ayat berikutnya, di ayat yang lainnya disebutkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam kemudian menggantikan, ya, Nabi Ismail dengan satu ekor domba yang besar. Ya, nah, merujuk kepada sejarah ini, ya, sejarah dari kurban, ya, ibadah kurban yang diawali dengan bagaimana kedua putra Adam alaihissalam yang diperintahkan untuk memberikan kurban, ya, yang terbaik yang muncul dari dalam diri, muncul dari ketakwaan, keikhlasan, dan memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bagaimana ikhlasnya, bagaimana sabarnya, bagaimana tunduk dan patuhnya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalam dalam memerintahkan atau dalam melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ini menjadi satu ibadah yang kemudian syariatkan di dalam Islam, ya, yang merujuk kepada di surat Al-Kautsar, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasolli lirabbika wanhar, maka solatlah kepada Robmu, ya, maka solatlah untuk Robmu, wanhar, maka sembelihlah hewan kurban tersebut. Nah, berdasarkan sejarah dari syariat kurban ini, kita akan dapat menemukan banyak sekali faedah. Salah satunya adalah pertama, ketundukan patuh secara total kepada Allah Subhanahu wa taala dalam makna yang mengoptimalkan seluruh potensi jiwa dan raga kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, maka kita melaksanakan dengan sekuat tenaga kita. Ya, kemudian ketika ada larangan, maka kita juga menjauhkannya atau kita menjauhinya sekuat tenaga kita. Sehingga inti dari sejarah ibadah kurban itu adalah bagaimana ketundukan, ya, kepatuhan dan juga pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya hal-hal yang memang kita cintai, yang kita sukai, kemudian kita kurbankan, ya, kita berikan, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menerima sembelihan kita, menerima ibadah-ibadah kita, ya, yang kita ikhlaskan, kita niatkan Allah Subhanahu wa taala dan merujuk kepada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.